Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu Guru semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya mohon izin untuk membahas soal tryout P3K untuk mata pelajaran matematika PGSD. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saksikan terus video ini sampai selesai. Kita akan membahas soal tryout P3K Matematika di Kota Pekalongan untuk PGSD. Kita mulai dengan pembahasan soal nomor 41. Di soal ini dituliskan bahwa 125 kurangi 521 dikurangi negatif 251 ditambah negatif 52. Ini adalah soal operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Untuk mengerjakan soal ini, saya menekankan untuk mengubah dua tanda yang saling berdekatan dan tidak terhalang oleh angka. Misalnya, saya tunjukkan negatif 251 sebelumnya ada tanda kurang. Nah, itu negatif ketemu negatif, maka berubah menjadi positif. Kemudian negatif 52 itu sebelumnya ada tanda plus ya, tanda tambah. Itu positif ketemu negatif, maka dia berubah tandanya menjadi negatif. Nah, mari kita lihat pembahasan soal nomor 41 ini. Saya tuliskan ulang soalnya, 125 kurangi 521 dikurangi negatif 251 ditambah negatif 52. Ini soal awalnya kan begitu. Nah, saya menghitung yang dikurangi ya, 125 kurangi 521. Nah, 125 kurangi 521 itu kan bilangan yang kecil kurangi bilangan yang besar. Nah, kalau ada pengurangan bilangan kecil dikurangi bilangan yang besar, pasti hasilnya adalah negatif. Itu aja biar mudah ya. Kemudian cari selisih 521 dengan 125. Artinya 521 dikurangi 125. Nah, saya tunjukkan prosesnya ya. Tadi kita kan tak tulis ulang aja soalnya. 125 dikurangi 521 kemudian dikurangi negatif 251 ditambah negatif 52. Nah, ini soalnya begini. Nah, saya memulai menghitung yang ini dulu. Nah, cara menghitungnya seperti tadi yang saya katakan bahwa bilangan yang kecil, 125 kan lebih kecil daripada 521. Nah, kalau ada pengurangan seperti ini, maka pasti hasilnya negatif. Kita tulis dulu tanda negatifnya. Biar kita tidak lupa, karena kesalahan yang paling banyak menghitung operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat adalah menuliskan tanda positif atau negatifnya. Baik, sekarang saya akan tunjukkan proses menghitungnya ya. Nah, karena 125 kurangi 521 itu pasti hasilnya negatif, saya sudah tulis negatif. Kemudian kita selisihkan 521 dengan 125. Maka kita hitung dulu 521 kurangi 125. Ini ya. Nah, kita hitung pengurangan seperti biasa. Nah, untuk pengurangan 521 kurangi 125
1 kurangi 5 itu kan tidak bisa, maka pinjam. Saya menyarankan untuk menulis begini. Nah, pinjam 1, sisanya 1. Dicatat. Kenapa? Karena biasanya pada saat ore-orean, kalau kemudian tidak dibantu dengan catatan, hanya mengandalkan ingatan, nanti ketika kita kurang konsentrasi, kurang fokus, biasanya ada kekeliruan. Oleh karena itu maka biasakan menulis seperti ini. Nah, tinggal kita hitung 11 kurangi 5, hasilnya 6. Lalu setelah itu 1 dikurangi 2 kan tidak bisa. Maka pinjam 1 ke 5, di begini, sisanya 4. Maka 11 kurangi 2 hasilnya adalah 9. Kemudian 4 kurangi 1 hasilnya adalah 3. Maka jadilah 3, 9, 6. Saya tulis di sini. Baik. Nah, selanjutnya ada 2 tanda yang saling berdekatan tapi tidak terhalang oleh angka ya. Ini hanya terhalang oleh tanda kurung saja. Maka negatif ketemu negatif atau negatif kali negatif hasilnya menjadi positif ya. Berarti positif 251. Begitupun dengan ini, positif ketemu negatif, maka dia akan berubah tandanya menjadi negatif. Jadi kan begini. Nah, jadilah negatif 396 tambah 251 kurangi 52. Nah, saya akan menghitung yang ini dulu. Untuk menghitung yang ini, maka ingat ya, negatif 396 tambah 251. Negatif kan lebih besar karena 396. Sementara yang positif kan hanya 251. Berarti karena lebih besar negatifnya, pasti hasilnya negatif. Saya tulis negatif dulu sini. Kemudian tinggal diselisihkan 396 dengan 251. Berarti 396 kita tunjukkan proses menghitungnya dikurangi 251. Kalau ada positif dengan negatif tuh begitu ya menghitungnya. Mana yang lebih besar negatif atau positif? Kalau lebih besar negatif maka hasilnya pasti negatif. Tapi kalau lebih besar positif maka hasilnya pasti positif. Setelah itu tinggal diselisihkan. Selisih itu yang besar kurangi yang kecil. Baik, saya tunjukkan proses menghitung pengurangannya. Kita hitung 6 kurangi 1 hasilnya 5. Setelah itu 9 kurangi 5 hasilnya 4. Lalu 3 kurangi 2 hasilnya 1. Maka jadilah 145. Nah, saya pindahkan 145 ke sini. Nah, saya sudah menuliskan tanda negatifnya tadi ya terlebih dahulu, sehingga kemudian saya tidak akan lupa. Nah, saya tulis ulang negatif 52 di sini. Dari sini ya, dari atas ini saya pindahkan ke sini. Baik. Nah, kemudian berikutnya, kalau menghitung negatif 145 dikurangi 52, maka karena ini sama-sama negatif, berarti nanti negatifnya akan tambah besar ya, maka hasilnya pasti negatif. Kalau sama-sama negatif, tinggal ditambahkan aja karena nggak perlu diselisihkan ya. 145 tambah 52. Baik, saya akan tunjukkan prosesnya menghitung penjumlahannya. 145 ditambah 52 ya. Nah, 52. 5 tambah 2 sama dengan 7. 4 tambah 5 sama dengan 9. Turun 1. Saya pindahkan 197-nya di sini. Maka jadilah soal nomor 41. Hasilnya adalah 197. Nah, negatif 197 itu kalau di soal berarti jawabannya adalah B ya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 42. Soal nomor 42 ini berupa soal cerita. Saya bacakan soal ceritanya. Toko sembako dikunjungi pemasok telur setiap 8 hari sekali. Pemasok sabun setiap 15 hari sekali dan pemasok mie setiap 30 hari sekali. Jika tanggal 2 November 2015
ketiga pemasok datang bersama, maka mereka akan datang bersama lagi pada tanggal. Nah, kita harus mengenal bentuk soal cerita seperti ini. Bentuk soal cerita seperti ini adalah soal-soal yang bisa dipecahkan dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Cirinya ada kata setiap sekian hari sekali, kemudian datang bersama pada tanggal sekian, lalu biasanya akan bertanya mereka akan bersama-sama lagi pada tanggal berapa, pada hari apa, pada jam berapa. Nah, itu adalah ciri-ciri soal cerita yang bisa dipecahkan dengan konsep KPK. Nah, bagaimana mengerjakan soal ini? Kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita tuliskan dulu diketahui tadi pemasok telur setiap 8 hari sekali. Saya tulis secara singkat telur sama dengan 8 hari sekali, biar mudah ya. Kemudian sabun nanti 15 hari sekali, kemudian mie 30 hari sekali. Tanggal pemasok bersama-sama tadi tanggal 2 November 2015. Nah, yang ditanyakan tanggal berapa pemasok bersama-sama lagi, kan begitu ya. Nah, jika sudah diketahui seperti ini dan ditanyakannya tanggal berapa pemasok bersama-sama lagi, sebetulnya ini bertanya berapa KPK dari 8, 15, dan 30. Maka kita harus mencari KPK dari 8, 15, dan 30. Saya tuliskan di sini bahwa KPK dari 8, 15, dan 30 adalah 120. Nah, saya akan rincikan bagaimana proses mencari KPK dari 8, 15, dan 30. Nah, yang pertama kita tulis dulu di sini 8, kemudian 15, lalu 30. Itu bisa dikasih garis ya, seperti ini. Nah, kemudian kita cari KPK-nya dengan cara ada 8 kan 15 dan 30. Maka bilangan prima yang bisa membagi salah satu atau dua atau ketiganya boleh ya. Bilangan prima itu kan dimulai dari angka 2. Kira-kira 8 bisa dibagi 2 tidak? Kan bisa ya. Maka saya mulai dengan dibagi 2. Maka tulis di sini 2. 8 bagi 2 hasilnya 4. Tulis di sini. Dan 15 bagi 2 itu tidak bisa. Maksudnya tidak bisa adalah ada sisa yang tidak pas. Maka kalau demikian dicoret. Dikasih tanda strip. Kemudian 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Kita taruh di sini. Nah, selanjutnya berarti ada 4, 15, dan 15. 4 kan masih bisa dibagi 2. Maka saya tetap pembaginya saya tulis 2 lagi. 4 bagi 2 hasilnya 2. 15 bagi 2 ya tidak pas. Sekarang yang ini 15 bagi 2 juga tidak pas. Saya kasih tanda strip. Nah, berikutnya kemudian karena masih ada 2, saya bagi 2 lagi. 2 bagi 2, 1. Sini masih 15 ya. 15 bagi 2 masih tidak pas. Berarti saya beri tanda strip. Ini juga sama 15 bagi 2. Saya beri tanda strip. Nah, di kolom ini, di kolom 8 ini sudah sampai angka 1. Berarti kalau sudah sampai angka 1, nah sudah untuk kolom 8 selesai. Selanjutnya kita perhatikan kolom kedua, kolom ketiga. Itu kan 15. Kira-kira 15 itu bisa dibagi oleh bilangan prima berapa? 3 ya. 15 bisa dibagi 3. Maka saya akan nulis pembaginya 3. Nah, 1 bagi 3 kan tidak bisa. Kita kasih tanda strip. Selanjutnya 15 bagi 3 hasilnya 5, kita tulis di sini. Kemudian yang ini 15 bagi 3 juga hasilnya 5. Selanjutnya pembagi berikutnya bilangan prima adalah 5 ya. 1 bagi 5 tidak bisa, saya beri tanda strip. 5 bagi 5 hasilnya 1. Kemudian ini juga 5 bagi 5 hasilnya 1. Nah, ini semua kolom sudah 1 ya ujungnya. Berarti kalau sudah 1 selesai ya, pembagian dengan bilangan prima ini selesai. Nah, berapa KPK-nya? KPK-nya adalah mengalihkan seluruh pembagi. Nah, yang ada di sebelah kiri ini
ini dikalikan. Berarti 2 kali 2 kali 2. Kita tulis 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Sama ya dengan yang di sebelah kiri ini semua dikalikan. Nah, tinggal kita cari hasilnya. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 5 40, 40 kali 3 120. Saya tulis 120. Maka KPK-nya adalah 120. Nah, makna dari KPK 8, 15, dan 30 adalah 120. Itu maknanya bahwa pemasok akan datang bersama-sama lagi 120 hari setelah tanggal 2 November 2015. Nah, saya di situ langsung menyebutkan hasilnya adalah 1 Maret 2016. Mungkin ada yang bertanya, ini bagaimana cara menentukan bahwa 120 hari setelah tanggal 2 November itu adalah 1 Maret 2016. Saya akan tunjukkan secara rinci bagaimana bisa menentukan tanggalnya ya. Kalau 120 hari setelah tanggal 2 November 2015, berarti kan mulai dihitung 1 hari setelah tanggal 2 November, berarti kan dari 3 November. Jangan dari 2 November ya, hati-hati. Karena kan mulai berpindah 1 hari berikutnya setelah 2 November kan dimulai dari 3 November. Berarti 2 hari berikutnya berarti 4 November kan begitu ya. Berarti kita mulainya dari 3 November. Saya tulis dulu 3 November ya. Saya singkat saja begini. 3 November 2015. Nah, saya akan menuliskannya begini. 3 November 2015 sampai akhir November. Nah, Bapak Ibu, November itu berapa hari? Nah, November itu ada 30 hari. Ya. Maka saya akan tulis 3 November sampai 30 November 2015 ya. 3 November sampai 30 November itu berarti berapa hari Bapak Ibu? Ya berarti kan 30 hari dikurangi tanggal 1 dan tanggal 2 kan begitu ya. Berarti kan 28 hari. Baik, saya tulis 28 hari. Nah, saya akan menulis seperti dalam tabungan ya. Jadi ada debit, ada kredit, ada saldo. Nah, karena kita harus 120 hari, tadi kan harus 120 hari, maka 120 kurangi 28. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 92 ya. Maka saya akan tuliskan saldonya tinggal 92 hari lagi. Maka saya lanjutkan perhitungannya. Berarti mulai dari 1 Desember sekarang. 1 Desember 2015. Nah, Desember itu ada berapa hari dalam 1 bulan? Desember itu sampai 31 Bapak Ibu nggih. Berarti saya tulis 31 Desember 2015. Berarti 31 hari ya. 31 hari. Nah, saldonya kan 92 hari, kreditnya 31 hari, maka saldo berikutnya adalah 2 kurangi 1, 1, 9 kurangi 3 sama dengan 61. Maka berarti masih ada 61 hari. Baik, sekarang saya lanjutkan Bapak Ibu nggih. Sudah masuk 1 Januari berarti berikutnya. Saya tulis ini 1 Januari berarti tahunnya sudah 2016. Sampai Januari itu kan dalam 1 bulan ada 31 hari Bapak Ibu ya. Berarti 31, saya singkat saja Januarinya jadi Jan 2016. Berarti 31 hari. Karena jumlah dalam 1 bulan di bulan Januari itu sebanyak 31 hari. Nah, kita selisihkan
dengan sisa saldonya kan 61 hari. Kemudian Januari itu 31 hari. Maka 1 kurangi 1 0, 6 kurangi 3 3. Berarti sisanya tinggal 30 hari lagi. Nah, berikutnya Bapak Ibu kita masuk ke 1 Februari. Nah, saya singkat saja 1 Feb 2016. Ini ya. Kemudian Februari 2016. Bapak Ibu jangan lupa untuk Februari itu bisa 28 hari, bisa 29 hari. Tergantung apakah Februarinya di tahun kabisat atau bukan tahun kabisat. Saya sekedar mengingatkan kembali bahwa tahun kabisat itu adalah tahun yang bisa dibagi 4. Nah, 2016 itu kan bisa dibagi 4, maksudnya pas dibagi 4. Oleh karena itu maka 1 Februari 2016 adalah tahun kabisat, sehingga dalam 1 bulan Februari itu jumlahnya 29 hari. Sehingga ini sampai akhir itu 1 Februari sampai 29 Februari 2016. Nah, saya tulis 29 hari. Maka ini kan sisa saldonya 30 hari ini, kemudian diselisihkan dengan 29, sisanya tinggal 1 hari. Nah, 1 hari berikutnya setelah tanggal 29 Februari berarti kan sudah masuk bulan Maret. Nah, 1 Maret 2016 ini kan 1 hari. Maka ketika diselisihkan 0. Nah, jadi jawaban untuk soal nomor 42, 120 hari setelah tanggal 2 November 2015 itu adalah 1 Maret 2016. Begitu Bapak Ibu ya, dengan catatan bahwa Februari itu jumlah harinya 29 hari karena tahun 2016 adalah tahun kabisat, yaitu tahun yang bisa dibagi 4. Demikian Bapak Ibu hasil pembahasan 2 soal. Pertama, soal tryout P3K Matematika untuk PGSD. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.